ke dalam larutan. Setelah itu diaduk menggunakan magnetic stirrer dengan suhu 60 derajat Celcius. Setelah itu menuangkan larutan bioplastik ke dalam cetakan akrilik. Pada proses ini dihindari terbentuknya gelembung udara. Setelah itu cetakan didiamkan selama 10 menit pada suhu ruang, kemudian dimasukkan ke oven selama 6 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Setelah itu sampel didiamkan pada suhu ruang selama 24 jam dan dilakukan uji daya serap dan uji biodegradable. Untuk pengujian kuat tarik sampel dipotong sesuai standar ASTM. Sekian dan terima kasih. Oke. Baik, Nggih, terima kasih banyak. Mungkin saatnya kita masuk ke sesi diskusi ya. Ya, Pak. Untuk kesempatan pertama, seperti biasanya, uji Pak Reddy untuk dipersilakan untuk memberikan masukan atau pertanyaan. Silakan Pak Reddy. Oke, terima kasih Pak Bukit. Halo. Halo Pak Reddy. Halo. Iya, terima kasih Pak Bukit. Ada, cuma Halo. kameranya sebenarnya. Halo. Oh, saya nggak. Sorry. Jadi kelihatan apa tadi Pak? Sorry. Sudah kelihatan? Belum ya? Kelihatan Pak. Saya, Hah? Tung, siapa? Sudah so kelihatan Pak Bukit. halo, Oh, sudah tahu tadi. Oke. Pak Ziko, Pak Reddy, Pak Bukit, sama Anggi. Saya minta izin gabung ya. Pak. Saya rekam. Iya Pak. Saya minta Oke, izin Pak. gabung, saya rekam. Oke? Oke. Silakan Pak, silakan. Ya, Oke. silakan dilanjutkan. Oke, ya. Silakan Pak Reddy, silakan. Oke, terima kasih Pak Bukit. Anggi, Ya, Pak. ya kita mulai dengan judul dulu ya. Ya, Pak. Nah, coba Anggi jelaskan ke Pak, apa maksudnya kajian awal bioplastik. Jadi yang Anggi kaji itu apa? Oh itu sih, siapa itu ikut Pak ya? Sorry. Anaknya Pak itu ikut. sorry. Aduh. Jason. Tidak apa-apa bercanda. Oke, silakan Gi. Lanjutkan pertanyaan Gi. Tadi katanya, oke, silakan jawab Gi. Baik, terima kasih Pak. Jadi di sini maksudnya mengkaji bioplastik grafen oxide, bukan hanya bioplastik. Jadi yang dikaji di sini bioplastik dengan campuran grafen oxide, Pak. Oke, Pak Jadi- lanjut. Ya, Iya, jadi nih yang dikaji itu apanya, Anggi? Sifat fisiknya kah, sifat mekanik atau sifat apanya bioplastik? jadi di sini dikaji sifat fisiknya, yaitu berdasarkan uji kuat tarik, uji biodegradabel, dan uji daya serap. Itu mungkin lebih ke sifat mekanik, Anggi ya? Iya, Pak. Iya. Kemudian yang Pak mau tanya lanjut, ini GO di sini sebagai bahan utama atau sebagai apa, Anggi? Dia juga sebagai bahan utama, Pak. Enggak, maksudnya itu kan ada dua kombinasi, mungkin Bapak tambah itu. Ada bioplastik sama grafen oxide. Yang mana grafen oxide itu sebagai apa kata Pak Anggi? Jadi di sini grafen oxide sebagai filler untuk menambah sifat mekanik dari bioplastik. Oke, artinya bahan utamanya bukan grafen oxide ya? Ya, Pak.
Bahan utamanya apa, Anggi, dalam pembuatan bioplastik yang Anggi mau buat? Pati jagung, gliserol dan pati jagung dan gliserol. Oke. Mungkin Pak usul saja kalau bisa dia punya formulasi kalimat di judul itu diubah sedikit, Anggi ya. Nanti diskusi dengan Pak Jiko dan Pak Bukit. Jadi mungkin kajian awal sifat fisis dan mekanik bioplastik dengan penambahan grafin oxide, mungkin begitu ini Anggi ya. Oke, boleh. Nah, kalau bioplastik grafin oxide kesannya bahwa ini grafin oxide sebagai dia punya bahan utamanya gitu. Mungkin itu pemahaman saya. Pak Bukit, Pak Jiko bisa. Ini hanya formulasi kalimat ya. Baik Pak Redi. Bagaimana Pak Jiko, silakan Pak Jiko. Nanti bisa Ya, boleh. dipertimbangkan nanti. Ya, Ya. oke. Ya. Ya. Oke, Karena bagus. grafin Anggi oxide-nya sebagai filler ya. ya, sebagai pilihan. Kita masuk ke tujuan, Anggi ya. Tujuan. Kenapa mau tanya dulu tujuan yang kedua yang Anggi tulis itu tujuannya apa tadi? Untuk mengetahui sifat optik hasil sintesis material grafin oxide berbahan dasar arang tungkol jagung. Ya, jadi yang utamanya yang Anggi buat di sini kan untuk membuat bioplastik ya, Ya, Pak. dengan penambahan GO. Nah, untuk apa Anggi harus mengetahui dia punya sifat optik lagi si GO-nya? Tujuannya apa? Kan di sini grafennya saya buat sendiri, Pak. Jadi diuji lagi apakah ini benar-benar grafen atau tidak, Pak. Iya, bagus. Nah, kalau bisa itu tujuan kedua tuh dipindah ke tujuan pertama sih ya. Mau usah dibalik sih dia punya urutannya saja. Jadi kita ketahui dulu dia punya kepastian bahwa yang Anggi sintesis itu betul GO ya. Baik, Pak. Dan setelah itu baru masuk ke yang kedua, yakni untuk pembuatan bioplastiknya ya. Baik, Pak. Ya, kemudian masuk bagian lokasi penelitian, Anggi tulis untuk uji UV vis di lab bioscience ya. Iya, Pak. Kemudian uji apa lagi? Uji sampel bioplastiknya di laboratorium teknik sipil, Pak. Nah, itu uji apa yang dilakukan di sana teknik sipil? Apakah cuma kuat tariknya atau apa lagi? Hanya uji tariknya saja, Pak. Nah, tapi yang Anggi tulis di bagian bawah itu ada 4 pengujian kalau tidak salah ya. Iya, Pak. Ada uji apa lagi? Duanya apa tuh? Uji biodegradabel dan uji daya serap. Nah, itu dilakukan di mana? Jadi untuk uji biodegradabel dan uji daya serapnya saya lakukan di rumah sendiri, Pak. Oh, begitu. Karena, ya. Gimana Anggi? Hah? Jadi Oke. bukan tidak gunakan alat, Pak. Jadi kalau untuk uji biodegradabelnya sampelnya ditanam, Pak, untuk mengetahui ini hancur atau tidak plastiknya, Pak. Oke. Oh gitu. Oke lah, oke Iya, kita terima dulu lah. Oke. Ya. Kita Terus? lanjut masuk ke bahan yang ya, bahan di halaman berapa nih? Bahan Bahan, halaman 2 berapa ya? 26, 27 sini. 27 Pak, 2 atau 26? Iya, 26. halaman iya. 26 enggak tahu diubah. Untuk di bahan, nah ini ya, Enggak tahu. saya untuk belum kuantitasnya nih Anggi, Iya, Pak. kuantitas misalkan ini pati jagung kamu pakai masanya berapa tuh? 20 ya? 20, Pak. Iya, kemudian deterjen 30, aku ada 6 liter. Nah, ini semua kuantitasnya Anggi berdasarkan apa? Penelitian sebelumnya atau apa yang mendasari Anggi mengambil angka-angka ini?
Untuk serbuk arang tongkol jagungnya saya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Intan dan Yudit, Pak. Masanya Kemudian sama. masa dari arang tongkol jagungnya, Pak. Iya. Kemudian untuk patinya sendiri referensi, Pak, dengan berdasarkan prosedurnya juga, Pak. Saya hitung kira-kira butuh berapa. Oke, lanjut. Halo? Halo. Iya, Pak. Halo. Iya, Pak. Iya, Ya. Pak. Oke. Anggi, lanjut Anggi. Kan kamu baru jelasin ke Pak yang apanya? Pati jagung, kan? Yang kuantitasnya itu lanjut, Gi. Kemudian untuk deterjennya juga saya lihat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yudit, dan Aquadesnya, Aquades di sini digunakan untuk grafennya juga. Grafen saya lihat dari penelitiannya Yudit, dan untuk pembuatan bioplastiknya saya lihat dari prosedurnya saya, Pak. Iya, oke Anggi. Kalau kamu lihat di proses ini siapa penelitian Yudit Iya, Pak. untuk pembuatan apanya? Untuk pembuatan ini grafen oxide, Pak. Ya, terus untuk pembuatan bioplastiknya itu Anggi gunakan referensi yang mana? Saya lihat di jurnal yang tadi yang Awati dengan apa, Pak? Itu dia punya prosedurnya semua sama atau ada perbedaan? Anggi modifikasi di situ atau sama? Beda, Pak. Berbeda. Iya, Pak. Coba Anggi sebut salah satu perbedaannya apa? Jadi untuk yang dilakukan oleh Ekawati, dia menggunakan ini pati singkong, dan juga ada penambahan grafen oxide juga. Dia menggunakan Ekawati menggunakan 15 hingga 20 ml. Ada variasinya, Pak. Jadi Kalau yang Anggi buat bagaimana? Jadi saya lihat dari kesimpulannya, di mana ini semakin banyak grafen yang ditambahkan dengan waktu pengadukan yang sedikit, maka menghasilkan bioplastik yang kurang bagus, Pak. Jadi saya buatnya grafennya sedikit dengan waktu pengadukannya yang lama, Pak. Oke. Kita masuk di kamu variasinya ini GO ya? Iya, Pak. Jadi GO di sini kalau Pak lihat itu 0%, 5 dan 10% ya? Iya. Ya, itu maksudnya apa nih? Di 0% di sini maksudnya apa? 5% apa? 10% apa? Jadi Ya, gitu ini yang membantu Anggi nanti ya. Jadi yang untuk variasi penambahan massa grafen oxide-nya, kalau yang untuk 0%, itu tidak ditambahkan grafen. Kemudian untuk itu sebenarnya bukan persen, Pak, tapi mililiter, Pak. Maksudnya? Nah, Masa apa? Berat masanya? Iya, Pak. Grafennya kan di sini dalam bentuk cair, Pak. Harusnya mililiter. Ya sebenarnya bisa diapakan sih konversi. Jadi ini dalam apa? Dalam Mililiter sebenarnya, Pak.
Iya, maksudnya begini Anggi, kalau kamu pakai persentase bagus juga sih di 0% berarti kamu tidak tambahkan GO ya. Iya Kak. Kemudian 5% itu ya kamu tambahkan GO 5%, tapi kamu harus tahu 5% dari apa gitu. Ya, itu saya belum merubahnya Pak. Yang pertama saya buatnya 0%, 5% dan 15%. Tapi Pak Siko menyuruh saya untuk berubah ke langsung dalam bentuk mililiter Pak. Oke. Berarti itu Jadi harus kamu alasannya apa? variasinya 0 mili. Anggi, alasannya apa? Berubah ke mililiter. Karena GO yang dihasilkan ini belum tahu ada berapa banyak Pak. Mungkin saja mengalami kesalahan atau apa, jadi tidak langsung. masih cair kayaknya ya. Masih yang kalau sampel yang bagaimana GO-nya, kering, cair atau gimana? Cair GO Pak. yang nanti ya. Oke. Jadi rubah ke mililiter kemarin itu kan karena pertimbangan apa kemarin? Kamu encerkannya berapa liter kemarin rencana? Jadi di sini saya pakai konsentrasinya 12,5% Pak. Jadi volume pelarutnya 4 ml dan massa saat larutnya 50 gram. Jadi di sini grafen oksida-nya 50 ml dan aquadesnya 4 ml. Ya, sampel terakhir kamu yang udah dapat GO-nya itu kemarin mau diencerkan lagi kan? Sebagian kan? Iya. Nah itu, makanya masuknya itu. Jadi bukan, ini yang agak susahnya di sini adalah grafen oksida-nya nggak murni sih ya, karena bukan apa? Ya, bukan pabrikan lah. Cuma dapatnya sedikit lah, istilahnya gimana ya? Artinya dianggap di dua grafen oksida itulah gitu ya. Pasti ada, cuma nggak tahu bukan satu. Ya. Iya. Oke, thanks Pak Jiko, Pak Bukit. Anggi, Iya Pak. kita masuk di analisis yang ya, analisis hasil penelitian, halaman 29. Nah, di situ Anggi tidak menjelaskan sama sekali di situ. Uji mekanik itu seperti apa, Anggi? Jika uji tensile strength itu bagaimana? Uji WTT itu bagaimana? Uji serapan air itu bagaimana, Anggi? Atau dijelaskan di bagian mana? Ada jadi mungkin di dasar teori Pak. Oh, di bab 2? Iya. Bab 2 halaman berapa? Tapi misalkan Oke, lanjut. Coba misalkan di uji kuat tariknya ya. Halo, Anggi? Iya Pak. Ya, coba Anggi jelaskan ke Pak, uji kuat tarik itu seperti apa? Nanti alatnya kamu seperti apa? Sudah punya bayangan atau belum? Kemudian outputnya apa? Apakah Anggi perlu hitung atau langsung apa outputnya langsung? Kuat tariknya sekian. Jadi untuk uji kuat tariknya Pak, jadi saya pakai rumus daya tarik maksimum per luas penampang. Jadi nanti kita hitung elongasinya dalam bentuk persen. Jadi ada delta L yaitu L kurang L0 yang merupakan ketambahan panjang. Jadi ini panjang bioplastiknya dikurangi panjang yang setelah ditarik dikurangi dengan panjang mula-mulanya, kemudian dibagi dengan panjang mula-mula. Itu persamaannya di halaman berapa, Anggi? Itu saya tidak. Persamaannya di otak Anggi sih, loh.
Itu wajib ditulis tadi ya. Nanti tambahkan lagi. Itu ditambahkan kalau di bab 2 ya, apa bab 2 sih ya. Bab 2 kayaknya tidak ada bersama berapa itu ya? Di bab 2 ini ada memang. Yang ada bersama. Dan nanti apa namanya langkah-langkahnya tolong karena yang di bab 2 itu kan hanya tekniknya ya, cara ujinya, penjelasan ujinya. Cuma langkah-langkahnya itu harus didetailkan di metodenya. Nah, jadi tulis cara mau lakukan ujinya itu gimana. Nanti harus ada penjelasan itu. Itu yang ditanyakan Pak Redi tadi. Ya. Itu penting, Anggi. Jadi ini itu untuk sebagai petunjuk bagi Anggi pada saat melakukan penelitian ya. Dan juga untuk nanti kalau adik-adik kamu nanti yang baca skripsi kamu kan mau ngikutinya bagus gitu, enak gitu. Bisa paham Anggi ya? Kemudian untuk yang uji FIFIS, nanti harapannya apa Anggi? Dengan mengetahui uji spektrum FIFIS-nya, harapannya apa? Anggi, apa output atau yang yang kamu harapkan dari uji itu melihat spektrum FIFIS? Lagi off Anggi kok? Anggi, kamu lihat apa itu? Yang diuji FIFIS itu apanya Anggi? Suaranya enggak ada suara. Halo, halo. Anggi tolong itu suaranya coba, suara kamu hilang. Suara. Nggak dengar, Mas. Suaranya Anggi hilang. Coba di chat Pak, di chat dia Pak, di chat. Ada nggak fasilitas chat? Chat, di chat dia si Angginya itu. Oke, saya WA. Anggi suaranya hilang coba. Tadi saya sudah chat situ kan. Coba. Oke. Coba periksa mungkin kamu salah pencet kali di komputer mungkin. Sepertinya koneksinya Anggi nggak bagus itu Pak Siko. Oh, koneksi ya. Koneksinya Anggi nggak bagus, kayaknya ada sedikit terhambat itu koneksinya. Iya, suara dia hilang soalnya. Anggi. Oh iya mungkin lah. Jadi kan mana jadinya? Dia nggak dengar suara semuanya. Coba Pak Jiko, apa ngomong di WA dulu sama dia? Sudah, saya sudah WA dia. Halo Pak.
Nah, sudah bisa. Suaranya udah ada. Pencet apa tadi? Oke, silakan jawab. Tadi Pak Bukit tanya apa tadi? Nah, kan masih Pak Redi tadi. Oh, Pak Redi ya, lupa. Pak Redi tanya apa? Halo Anggi. Dengar suara Pak Redi? Anggi. Putus lagi kayaknya. Anggi, suaranya terdengar. Anggi, suara. Kondisinya kayaknya kurang bagus ya, Anggi. Anggi, suaranya nggak dengar, Anggi. Nggak bisa ya. Anggi, suara. Nggak dengar. Saya baru dengar suaranya, Pak. Coba tadi kok nggak bisa dengar. Oh, koneksi berarti koneksi. Oh, paket apa? Udah habis paketnya, tidak? Iya, Pak. Paketnya masih banyak, kan? Iya, Pak. Tadi baru isi, Pak. Kamu. Seharusnya kamu siapkan 10 giga kok apa gitu kan? Iya, Pak. Tadi baru isi 15 giga. Masih banyak berarti. Oke, saya lanjut Pak Bukit ya. Oke, Pak. Oke, silakan. Ya. Ini Anggi, nanti kamu dapat hasil uji kuat tariknya, dapat hasil, kemudian uji apa yang satunya tadi? Uji biodegradabel Ya. dengan uji daya serap. Nah itu nanti Anggi bandingkan hasilnya dengan apa? Standar apa yang sudah Anggi punya? Jadi untuk Supaya bisa tahu kalau sudah bioplastiknya Anggi itu sudah sesuai standar atau belum. Aduh, putus suaranya. Yang Pak lihat tuh di tabel 2.1 tuh yang ada cuman untuk yang kuat tariknya ya. iya, Pak. Iya, daya serap airnya belum ada, kemudian satunya pun belum ada kan. Kalau untuk daya serap airnya ada, Pak. Di bagian uji ketahanan air yaitu sebesar 1%, Pak. Oh, di tabel 21 kan? Bukan, Pak, di bagian 2.8 karakterisasi bioplastik. Oke. Kalau sudah ada bagus ya. Mungkin saya cukup dulu Pak Bukit. Nanti kalau tambahan saya tambahkan nanti Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Redi atas masukannya. Oke, Pak Jiko. Siapa duluan, Pak Jiko atau saya? Terserah. Mana Pak Jiko? Terserah Pak yang ketua toh. Oke lah kalau gitu. Ya, Pak Jiko boleh lah duluan lah. Berarti saya sedikit aja. Oke. Saya dulu. Oke, terima kasih Pak Bukit atas kesempatannya. Iya. Oke, mungkin Anggi ini saya mungkin lebih ke revisi sedikit ya. Nah, pertama mungkin karena keadaan labnya ya kita lagi di karantina ya di rumah, jadi tidak bisa ke kampus. Nah, ini mungkin harus ngomong ke semua dulu, mungkin kita bisa bikin istilahnya penyesuaian kok. Gimana? Karena sebagian besar kemarin kamu udah lakukan sampai mana kemarin Anggi di rumah? Jadi saya sudah dapat grafen oxide-nya, Pak, tinggal diuji verifikasinya, Pak. Nah, jadi kamu bikin sebagian sempat di lab ya waktu itu ya, grafen oxide, cuma selanjutnya di rumah ya, karena sudah harus awal pertengahan Maret ya kemarin ya, kamu harus sudah nggak bisa lanjut di kampus. Nah, ini karena permasalahan itu juga mungkin nanti yang ini banyak penyesuaian. Yang masalah UV-Vis juga kita nggak tahu bisa sampai kapan karena kampus belum buka kan. Jadi ada masukan nggak gitu mungkin dari yang lain?
dari penguji mungkin Pak Redi. Ya, Nah kalau saya, ya. Nah kalau saya tuh kita cek dulu Pak Jiko, apakah lab bioscience itu tutup atau jangan sampai bisa. Nah, nanti kita harus tes itu paling ya. Karena Nah, grafen offsetnya sudah jadi sebenarnya. Jadi tinggal dibawa ke sana sebenarnya. nah jadi kalau mungkin Pak Kaprodi lebih tahu, maksudnya kalau mungkin bisa pakai izin tuh bisa mungkin Pak Jiko. Oh, nanti Masuk kita kan. usahakan mungkin ya. Ke Untuk tujuan penelitian. Ke Prodi ya. Iya. ya Nah, nanti kemudian coba kita ada. Nah, yang kemudian lagi adalah uji yang kedua dia, yaitu uji kuat tarik. Nah, rencana awal kan kita mau pakai laboratorium teknik sipil punya Poltek masalahnya. Ya, ini Bu. Nah, ini juga sama, Poltek juga lagi tutup juga, jadi itu yang susah ya. Nah, kemarin saya ambil langkah karena apa ya? Yang Anggi ini bagian dari penelitian kita juga Pak Bukit Parede. Jadi yang penelitian saya ajukan kemarin. Intan, ini ya Yudit ya. Ya penelitian yang tahun ini maksudnya. Yang gabungan. Nah, yang kan judul saya kan. Jadi saya salah satunya adalah Anggi. Satu lagi adalah si Intan Dewi. Jadi berdua itu ya yang inti utamanya. Kemudian tambahannya lagi mungkin Marcella sama siapa itu? Shirley ya. Lagi. 4 orang jadi. Nah, yang rencana saya yang untuk kita ini penelitiannya adalah ya salah satunya pakai grafen dari Anggi tadi. Jadi kita perlu itu grafen offset dari Anggi. Nah, yang dari Marcella sama Shirley itu kita perlu sidotnya mereka. Nanti digabungkan ke bioplastik yang buatannya tapi buatan Intan. Jadi, nah itu rencana awal saya itu penelitian gabungan totalnya ya. Nah, yang masing-masing suruh bikin pisah-pisahnya lah, istilahnya gitu. Nah, jadi istilahnya ya intinya September kita harus sudah selesai sih, karena laporan penelitian kan harus itu ya. Jadi saya rencana mereka juga harus selesai berarti sebelum itu. Iya. Ya masalahnya mungkin bisa diundur nanti tuh Pak, karena kan itu lama libur. Nah, karena permasalahannya kayak gitu. Kemarin yang masalah uji tariknya itu saya ambil kesimpulan, saya mungkin beli alat kemarin ya. Udah dapat alat uji tarik. Jadi cuma tinggal didesain cara apa ya? Ya cara ukurnya sih. Alat uji tarik udah ada. Ya ukurannya ya apa ya segede gini ya. Mana saya ambil dulu Kak. Nah, jadi alatnya sederhana sih Pak ini. Jadi nanti mungkin tinggal pasang apa ya? Ini kan tinggal ada pengukur tarikannya sih. Begitu ini ditarik dia akan apa? Ini nyala gitu ya. Nah, jadi mungkin yang dirubah nanti penelitian uji tariknya mungkin menggunakan ini. Itu rencana ya. Gimana? Oh iya. Pak Redi, Pak Bukit. Jadi nanti bisa Pak. Ya, bagian laboratorium itu mungkin kita hilangkan kalau terlalu lama. Iya. Kalau Vivis ya benernya bisa lah, kalau masih kampus sendiri. Cuma yang agak susah karena kampus orang ini yang politeknik kan. Iya. Yang agak saya ragunya situ. Ya, itu mungkin jalan terbaik. Nah, jadi mungkin ya kita usahakan tetap dapat yang UV-Vis ya minimal karena alatnya juga kita ada juga sih ya yang di kampus ya. Biarpun itu UV-nya yang rusak ya Pak ya. Terus saya juga belum coba lagi sih. Itu kan Pak Bukit bisa tuh. Nah, nanti lah kita pas. Yang penting COVID ini hilang dulu lah. COVID nggak tahu berapa sekarang terupdate-nya, kita nggak simak apa. Siapa Agus? Salahnya karena di situ dan karena ini berhubungan dengan penelitian kita, makanya tadi saya ambil langkah darurat kayaknya. Jadi beli alat ini tadi, dananya sebagian saya yakin begitu. Nggak bulan 9 pastilah, nggak mungkin lah dia. Ya mudah-mudahan sih Pak. Bagus. Ya, intinya saya beli alat itu bagus. Ya kalau boleh laporannya tahun depan ya saya senang sekali Pak. Cuma anak-anak saya nggak tahu ini.
Itu yang mau lulus masalahnya mereka nih. Hah? Ya nanti ada pertimbangan mungkin. Jadi mungkin ya kalau benar-benar nanti terpaksa, ya kalau saya usul mungkin UV-nya mungkin nanti bisa ditiadakan dulu kalau benar-benar kita nggak bisa pakai alat di kampus ya. Cuma nanti kita coba izin dulu kan. Nah, jadi yang jadi tinggal 3 uji itu kemungkinan tetap bisa jalan ya. Uji tarik alatnya udah ada itu ada. Nah cuma minta izin itu aja paling ya. Jadi UV face mungkin dimundurkan atau gimana nanti kita lihat keadaan yang bisa masuk kampus atau enggak. Iya, Pak. Nah yang jadi istilahnya nanti kamu harus rubah di situ adalah ya bagian pengujiannya kamu sebagian besar bukan di laboratorium sih, di rumah sendiri semua kan? Iya, Pak. Pembuatannya nanti ya rubah ya uji-ujinya ya. Nah kemudian yang tadi, oke kamu bisa buka halaman 29 lagi. Oke sudah. Sudah. Oke soal cetakan kemarin kamu mau pakai cetakan tetap akrilik itu atau gimana? Jadi saya rencananya pakai cetakan yang untuk yang Cetakan apa? Kurang jelas. diameternya 16, Pak. Diameternya 16. Jadi kemarin ya. iya, jadi kemarin sempat ke Politeknik, bilangnya bentuk sampelnya harus bulat, Pak, lingkaran. Nah, bulat dengan ya. Nah, itu diameter 16. berarti harus kamu rubah ya itu ya cetakannya ya nanti ya. Bagian tulisan cetakan akrilik 20x20 ganti ya. Iya, Pak. Kemudian nomor 7 sama nomor 8. Nah, ini benarnya kalau nggak salah itu di jurnalnya cuma boleh salah satu. Kamu mau pilih yang mana? Di oven atau didiamkan? Didiamkan saja. Oh, didiamkan. Jadi hapus ya bagian yang oven. Karena ini agak susah juga dapat ovennya kan adanya di kampus. Jadi ya sudah kamu lakukan yang pendiaman selama 24 jam ya. Jadi nomor 7 buang ya. Baik, Pak. Oke, nah kemudian nanti perbaikannya uji tarik itu nanti kita nggak sesuai standar ASTM sih. Karena nggak mungkin karena kamu bikin alat uji tarik sendiri jadi itu nanti harus dihapus ya. Standarnya bukan itu ya. Baik, Pak. Oke, mungkin perbaikannya itu, kemudian ada beberapa perbaikan yang lain yang ya nanti kamu bisa lihat lah nanti saya kirim ulang skripsinya, kamu ikuti ya perbaikannya. Oke, saya kembalikan ke Pak Bukit. Oke, baik terima kasih Pak Jiko atas masukannya. Baik Anggi ya. Ya, Pak. Saya dari Bapak tidak sedikit aja lah ya. Nah, sebagian karena agak susah juga sebenarnya dari kalau Bapak pribadi nggak terlalu suka online begini. Bagus manual cuman ya mau apa boleh buat kan. Nah, baik Anggi. Bioplastik ya. Jadi kamu grafin oxide-nya sudah lah, oke lah beres. Bioplastiknya sudah dibuat. Belum, Pak. Itu yang dari si Intan ya. Jadi sebenarnya Tidak, kamu Pak. tidak kerja lagi, ya? Tidak, Pak. Gitu. Intan punya lain. Kalau Intan punya lain, Pak. Saya di sini pakai pati jagung. Kalau Intan dia pakai selulosa, Pak. Selulosanya sendiri. Oh gitu ya. Beda, Pak. Tapi yang bioplastik yang kamu buat itu sudah jadi atau masih dalam proses? Belum, Pak, karena alatnya masih di Intan, Pak. Oh ya, oke lah. Oke, baik. Penelitianmu ini kan apa ya? Kombinasi antara bioplastik sama geo ya? Ya, Iya, Anggi. iya, Pak. Kenapa kamu yakin itu ya bisa gitu? Referensinya dari siapa? Ekawati tadi siapa? Ekawati pakai gimana? Gimana dia? Kau bilang tadi. Jadi Ekawati Kamu bisa tunjukin jurnalnya dia. Bisa kan bisa di-share di situ jurnalnya. Share Di-share aja. Share, Ya. share-nya baru PDF atau apa gitu. Jadi kayak share layar tadi. Nah, share layarnya lagi. Kamu tunjukin jurnal yang tadi.
Layar kamu ganti, jangan PowerPoint tapi jurnal ya. Iya. Jurnal Skip dulu lagi. Atau gini kok, bisa nggih? Bisa. Bisa Pak. Ini sementara dari jurnalnya Pak. Kalau lama ya nggak usah kan. Nah itu. Oke, jurnal kamu di mana? Bisa nggih? Kok belum kelihatan? Kalau tidak bisa terlalu lama ya udah kita skip aja. Di Pak Bukit belum terlihat kok. Belum? Di saya sudah Pak, layarnya udah bisa. Wah, aneh juga punya Pak Jiko nih. Punya Pak Reddy sudah? Sudah Pak. Sudah, Pak Reddy Pak. sudah bisa? Sudah. Kok saya tidak ada di sini? Sudah muncul, Pak. Sudah. Coba Pak geser kali, digeser kiri atau kanan. Kembali ke layar itu. Paling kiri kayaknya yang layar. Oke. Ya. Oke, ini apanya ya? Pengaruh penambahan. Oke. Pelan-pelan lagi lihat Pak Bukit. Pelan-pelan. Ya, dia singkong ya. Iya Dia pakai pati Iya, Pak. singkong. Kamu jagung ya. Ya sama lah. Oke lah. Ya. Oke ya. Jadi tadi ditanya Pak Reddy ya, GO-nya sebagai apa tadi? Bahan tambahan. Oke. Iya Pak. Hah? Bahan tambahan sebagai filler Pak. Filler itu artinya apa? Filler? Filler di sini berfungsi untuk Enggak, secara bahasa filler itu artinya apa? Filler bahasa aja kan Bapak, secara bahasa. filler berarti molekul yang dapat menambah kekuatan mekanik dari suatu material. Bahasa banyak sih apanya. Sebenarnya ditanya Pak Bukit. Nanti bisa banyak sih. Jadi filler ya, yang ditambahkan ke siapa? Ke mana? Ke bioplastik. Kan ada apa? Bioplastik ditambahkan ke bioplastik Pak. Ya, bioplastiknya itu sebagai apa? Kalau GO-nya sebagai filler, bioplastiknya sebagai apa? Itu bioplastiknya sebagai bahan utama, maksudnya yang akan dibuat Pak. Hah? Ya, gini kalau apa namanya? Kau pernah dengar istilah bubur ayam gitu? Bubur ayam. Pernah makan bubur ayam? Pernah Pak. Anggi? Iya pernah Pak. Yang buburnya sama ayamnya itu yang mana? GO-nya yang mana? Jadi jadi bioplastiknya sebagai buburnya dan Iya. GO-nya sebagai ayam. Oke, bagus ya. Karena bioplastik itu sebagai matriksnya ya, kalau istilah materialnya di matriks. Sip. Jadi yang dari penelitian sebelumnya pakai pati singkong ya. Oke. Baik ya. Tadi sebentar. Ya, Bang Anggi. Oke, sebentar ya. Ada stream masuk tadi. Oke, Bapak lanjut ya. Iya Pak. Tadi memang sudah ya, secara teori tadi mungkin sedikit lagi ya. Keuntungan bioplastik itu apa tadi, Nggi? Jadi keuntungan dari bioplastik ini
Dia merupakan plastik yang dapat dihancurkan oleh mikroorganisme serta tahan panas dan tidak terjadi imigrasi sehingga makanan tidak tercampur maksudnya. Oke, kembali ke apa tadi? Pati jagung itu berapa apanya? Pati jagung sama singkong mana lebih besar lagi? Kalau yang ngebuat dari tabel 2.3 itu singkong ya? Jagung itu lebih apa ya? Sekitar kandungannya 57% ya. Oke, Anggi, terakhir pertanyaan Bapak. Nanti apakah ada kau buat perbandingan hasil penelitianmu itu dengan si Ekawati gitu? Bisa kamu buat perbandingannya nanti? Bisa? Bisa. Oke lah ya, anggap bisa lah ya, karena kita belum tahu apa yang apa. Oke, mungkin dari Pak Redi dan Pak Jiko ada mau bertanya lagi, silakan. Mungkin nggak sudah. Silakan Pak Redi. Dari saya nggak banyak Pak, sudah cukup lah ya. Pak Redi. Oke, mungkin Pak Redi Pak Jiko. silakan. Oke, saya boleh Pak. Silakan. Oke, masalah ini juga, Anggi, kemarin glycerol yang kamu pakai itu glycerol apa coba? Jelaskan ke kita dulu. Yang kamu beli kemarin. Merek apa? Nah, glycerolnya apa? Itu hilang. Dia entah kemana sembunyi itu. Oke. Ya. Saya ambil glycerin. Oke. Jadi di sini boraks glycerin 10%. Nah itu, jadi itu bukan glycerol yang murni ya sebenarnya ya. Nah itu, jadi itu ada campuran boraksnya. Nah itu borak glycerol itu ya, kamu harus cari paper satu lagi yang benar. Saya udah bagi paper yang kemarin pakai borak glycerol juga bisa ternyata. Ya kamu tunjukkan tapi ya itu paper yang itu ya. Jadi kamu pakai glycerolnya, fungsinya apa sih itu benar ya? Borak glycerol itu sebagai apa di bioplastik? Jadi sebagai bahan plastizer. Apa itu bahan plastizer itu apa? Untuk lebih ke sifat plastiknya lebih fleksibel Pak. Nah, jadi supaya apa, lebih fleksibel atau lebih jadi plastis ya, lebih elastis. Ya. Gitu ya. Jadi kalau yang nggak ada campuran itu dia jadi apa, kaku ya sebenarnya ya. Kaku Pak. Ya. Nah itu yang harus kamu jelaskan karena di teori kamu pakai glycerol biasa yang murni sebenarnya. Ya kemarin kata kamu kan belinya sama siapa itu? Intan ya? Jadi sebenarnya ini Intan yang beli Pak. Saya ambil rencana pesannya di Shopee Pak karena ada. Sebenarnya harus pakai yang glycerol yang murni. Cuma emang. Cuma kemarin saya sudah bagi paper yang satunya itu ya, yang di kamu udah lihat kan pakai, dia bisa pakai borak apa glycerol ya. Coba di WA kemarin kan saya bagikan papernya ya. Iya. Ya sempat ada bagi kan ya. Itu tulisannya gimana, rumusnya gimana itu? Yang saya bagi di papernya. Kan saya capture itu kemarin, gimana? Tulisannya apa, coba baca. Anggi? Iya Pak. Gimana pembuatan plastik biodegradable itu gimana? Pak. Ini Udah kamu hapus WA-nya?
Tidak ada Pak, hanya HP-nya yang error Pak. HP kamu error. Sementara hotspot. Sudah. Ya intinya di situ ada ya, Ya, tulisannya ada, saya Pak. udah kasih ke baju kamu. Jadi dibuat kontrol normal dengan mencampurkan 15 gram tepung maizena, 5 ml boraks glycerin, dan 5 ml asam cuka, dan 50 ml aquades ke dalam gelas kimia. Nah di situ Campuran mungkin bahan-bahan kamu harus ingat adalah aquadesnya beda, jumlahnya sama nggak sama kamu tadi? Kayaknya beda ya. beda Pak. Nah jadi kalau kita mau gunakan yang borak glycerin, kayaknya kamu harus rubah sedikit rumusnya di situ. Nah saya baru ingat kamu kemarin belinya bukan yang glycerol biasa, jadi kita akan gunakan paper rujukannya yang ini ya untuk pembuatan bioplastik ya. Jadi itu paper siapa coba? Ini Wikipedia. Nah, ya nanti ikutin paper itu ya. Iya Pak. Nah itu mungkin tambahan dari saya Pak Bukit. Jadi pesticidernya karena dia udah terlanjur apa ya, dia beli yang tadi borak glycerin. Jadi saya suruh cari yang pakai apa plasticida yang tambahannya pakai itu juga, yang jurnal yang pernah pakai lah. Dasarnya gitu Pak Bukit. Oke, ya ada lagi Pak Ciko atau Pak Redi? Pak Redi mungkin ada. Saya cukup Pak Bukit, cukup. Oh, baiklah ya. Oke, ya. Jadi kayaknya kita harus ada ngisi nilai nih Pak ya. Pak Andre sudah bagi nih. Saya sudah Pak. Jadi Oke. ya sudah. Mungkin terima kasih Pak Bukit, saya kembalikan ya, silakan. Oke. Baik, Anggi tadi kayaknya sudah semua. Jadi tinggal perbaikan nantilah ya. Ya kita gimana lah nantinya, yang penting kita sudah seminar proposal ya. Jadi mungkin kita akhiri Anggi, tapi kamu tutup dulu lah dengan doa. Silakan Anggi. Baik, sebelum kita berdoa, izinkan saya membawa doa dalam ajaran Kristen Protestan. Selamat sore Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Puji syukur kami kembali naikkan kehadapan hadiratnya Bapa. Terima kasih atas tuntunan penyertaan-Mu sehingga seminar proposal ini boleh berjalan dengan lancar ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik semua, Pak Jiko terima kasih, Pak Redi terima kasih, ya Anggi terima kasih Pak Bukit. Sudah